Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat, wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wahai engkau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala rahmat, iradahnya dan nikmatnya kita masih diberikan keberkahan lahir dan batin, sehingganya kita bisa menjalankan ibadah saum dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wahai engkau hamba Allah yang beriman, bahwasanya ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas siapakah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, al-imamul adilu, yaitu pemimpin yang adil, imam yang adil, imam yang bijaksana. Jangan sampai yang salah dibenarkan, yang benar disalah-salahkan. Bahkan sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang tidak adil, bahkan tidak amanah. Bahkan kalau kita melihat daripada sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab, pernah mengatakan, jika rakyatku lapar, akulah orang yang pertama kali lapar. Dan apabila rakyatku kenyang, maka akulah orang yang terakhir dalam keadaan kenyang. Oleh sebab itu, kita perlu pemimpin-pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang apabila ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, siapakah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yakni wasaimu hatta yuftira, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Oleh karena itu, kita dianjurkan perbanyak doa di dalam bulan suci Ramadan. Sebab doa-doa yang kita panjatkan itu adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita dalam keadaan sedang berpuasa. Perbanyak doa di bulan suci Ramadan, perbanyak istighfar di bulan suci Ramadan, perbanyak doa-doa hajat-hajat yang kita panjatkan kepada Allah. Insya Allah doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, yang ketiga, doa orang yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah dia? Yaitu wada'watul mazlum, yaitu orang yang terzolimi atau yang tersakiti. Makanya kita harus hati-hati menjaga lisan. Sebab ketika seseorang hatinya terkena lisan,
itu tidak akan bisa untuk disembuhkan. Banyak orang yang tergores pisau masih bisa untuk disembuhkan. Akan tetapi kalau hati sudah terkena oleh lisan, maka tidak ada obat untuk mengobati. Oleh sebab itu, Al-Fakir pernah membaca sebuah kisah yang pernah terucap dari seorang ibu, yaitu dari ibu Imam Besar Masjidil Haram yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ketahuilah bahwasanya Syekh Abdurrahman As-Sudais semasa kecilnya nakalnya luar biasa, seperti anak-anak yang lainnya. Ketika beliau berangkat ke sekolah, ada aja yang dilakukan. Bahkan seringkali ibunya dipanggil oleh kepala sekolah. Singkat cerita, akhirnya ibunya pun memanggil Abdurrahman As-Sudais dengan ucapan apa? Ya Abdurrahman As-Sudais, ketahuilah ibu sudah sering dipanggil oleh kepala sekolah. Maka hari ini ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu doakan agar engkau nanti besarnya akan menjadi imam besar Masjidil Haram. Alhamdulillah, sekarang terbukti imam Masjidil Haram dipegang oleh seorang anak yang dulunya luar biasa yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.